Sekarang di sini saya bersama rekan saya akan membuat tugas mengukur variabel AC ini dengan osiloskop dan juga multimeter analog. Di sini kita akan mencari perbedaan dari pengukuran multimeter analog atau multimeter AC volt dengan osiloskop yang akan mengukur variabel AC ini. Pertama-tama kita hidupkan dulu osiloskop dari Aten. Oke, setelah sudah ada di sini terlihat sudah agak garis lurus gitu ya. Selanjutnya kita akan mengkalibrasi osiloskop ini terlebih dahulu. Kita pasang katup seperti pengait itu ya ke 1 kHz ini ya. Sini. Lalu ini kabel jepit buaya yang berwarna hitam ini ke ground. Ground di sini ada tulisan ground. Kita ginikan di bawah. Setelah kita sudah melakukan itu, kita langsung auto ini. Sebenarnya sini sudah kelihatan ya. Dan sudah terlihat ya ini. Dan sudah ada 1 kHz. Berarti di sini tinggal langsung saja gitu. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung melakukan pengukuran variabel AC volt ini. Di sini kita akan mencari fasa dan netral terlebih dahulu ya, menggunakan multimeter analog. Ini kita ubah ke AC volt di 250. Karena kemungkinan besar tegangan di sini itu bisa jadi sebesar 240 atau 220, tapi kita lihat aja. Jadi kita tuh mungkin lah segitulah. Kalau misalnya ini fasa, di sini fasa, pas kita klik ini dia akan bergerak. Tapi jika tidak bergerak berarti dia netral. Sini, oh dia bergerak, artinya sini fasa. Ini kita tinggal pasangkan saja variabel AC ini, kita hidupkan. Kita langsung hidupkan saja ya. Oh ya, kita harus memasang jepit buaya ini terlebih dahulu ke variabel AC ya, supaya lebih aman. Karena jika langsung dipasang pasti akan ada percikan api, coy. Jadi karena kita takut dengan percikan api, langsung kita pasang ke variabel AC terlebih dahulu ya, jepit buaya ini. Katup merah ini ke huruf A besar ini ya, huruf A besar, dan katup jepit buaya yang berwarna hitam dan biru ini ke tanda X. X ini mengartikan netral, dan A ini mengartikan arus atau ampere AC lah, bilangnya seperti fasa gitu. Kita pasang aja. Jika tadi kita memasang ini terlebih dahulu ke stop kontak, saat kita memasang ampere AC ini di sini di jepit buaya ini, kita pasang ini, dia akan melakukan percikan api. Jadi itu akan membuat kita akan terkejut, guys ya.
Jadi kita pasang ini. Sudah pasang, sudah kuat. Jadi kita langsung aja pasang ini ke stop kontak ya. Karena tadi sudah kita ukur bahwa di sini adalah bagian pasa, di sini bagian pasa, dan sini bagian netral. Dan tadi juga di sini sudah kita ukur ya, di sini pasa dan di sini netral. Jadi kita sambungkan dengan pasa dan netral gitu supaya tidak terbalik di sana. Saat kita menggunakan variabel AC ini, kita nolkan terlebih dahulu ya supaya aman saat memasang jeplek buaya. Dulu ya biar aman. Kita pasang jeplek buaya warna merah ini ke A kecil. Tapi harus tetap hati-hati ya, biarpun di sini 0 tetap bisa menyetrum. Tetap bisa menyetrum. Pastikan terlebih dahulu kita ukur lagi menggunakan AC volt. Kita lihat yang mana netral, apakah udah pas sih di sini pasa. Kita lihat aja sekali lagi sebagai pembuktian aja. Karena terekam masih 7 menit cuy. Terpotong ya di edit di CapCut-nya. Apa ulang ya, lambatin ya? Kenapa? Kenapa lagi, kan emang gitu dia. Ini kita ukur apa? Saat sudah dipasang ini ya, A kecil di huruf merah supaya kita tidak bingung yang mana sih pasa, yang mana netral. Jadi biar gampang aja, kita pasang benda seperti pengait ini ya dari osiloskop ke pasa. Nih. Dan kabel netral ini dari variabel AC ke kabel ground jeplek buaya juga berwarna hitam ini dari osiloskop. Jangan sampai ground ini ke pasa ya, karena dari ground osiloskop ini dia langsung tersambung ke netral PLN. Jadi jika dia tersambung ke pasa variabel AC ini, dia bakal langsung hubung singkat ke PLN. Oke, saat sudah memasang katup dari osiloskop ke variabel AC, di sini kita akan mengatur untuk pengukuran dari osiloskop.
Ini kita variabel AC kita putar ke mungkin di 25 volt AC saja ya. 25 volt AC. Berapakah pengukuran atau hasil dari alat osiloskop ini? Kita lihat. Karena kita menggunakan di sini ada 10 volt, jadi masing-masing kotak ini artinya 10 volt ya. Jadi jika ini 10, 20, 30 dan hampir menyentuh 40, tapi kurang lagi sedikit gitu. Jadi di sini terukur sekitar 37,20 volt. Mungkin kita akan menggunakan 50 atau 70 saja ya, mungkin ya acak lah, kita putar gini saja. Karena di sini masih menggunakan kotak dengan skala 10 volt, jadi dia ketinggian lah garis atau gelombang sinus ini tidak terlihat karena di sini masih menggunakan 10 volt. Kita naikkan sekitar mungkin 20. 20 masih belum. 50 sudah terlihat di sini. Jadi kalau di sini 50 volt, kotak yang ada di sini itu berarti bernilai 50 volt. Masing-masing kotak ini 50 volt. Karena dia sudah melewati 2 kotak, artinya dia 100 dan hampir melewati 3 kotak, tapi tidak melewati ya, dia cuma hampir saja. Jadi di sini terukur sekitar 138,0 volt ya, di sini. Dan gelombang yang di bawah ini saya lupa menjelaskan kenapa dia kayak gitu. Ini adalah plusnya dan ini adalah minnya, seperti min lah ya. Dia sama, nilainya sama. Kalau ini 138 atau 140 tadi, di sini juga minnya 138 atau 140 volt gitu. Tapi dengan perbedaan di sini ada min gitu. Ini apa, Bang? Inilah penjumlahan dari, atau bisa dibilang mungkin penggabungan dari nilai yang berada di sini ya. Itu dihasilkan 276 volt. Mungkin kita akan coba menggunakan multimeter ya, dan mencari tahu berapa nilai nilai yang terukur di multimeter ini, nilai variabel AC yang terukur di multimeter ini. Perbedaannya juga kita akan mencari tahu berapa perbedaannya. Apakah sama pengukurannya sekitar 138 volt atau berbeda? Di sini kita pakai 250 AC volt ya, karena di sini kita tahu dia sekitar 138, jadi tidak mungkin melewati 250 AC volt. Kita tidurkan aja ya. Mungkin kita ukurnya langsung ke sini saja ya, biar tidak mengganggu di osiloskop ini, biar kita tahu perbedaannya berapa. Kita taruh kabel probe berwarna hitam di X atau netral, taruh di sini, dan kabel probe berwarna merah atau kabel fasa kita taruh di A. Bisa terlihat diukur sana. Itu karena kita menggunakan 250, kita pakai yang ini ya. Jadi yang kita lihat adalah 0, 50, 100, 150, 200 dan 250. Kita lihat. Di situ hampir menyentuh 100 ya. Mungkin sekitar 200 di 200. Mungkin sekitar 95. Karena satu garis ini adalah 5. Jadi itu hampir menyentuh, berapa itu? Hampir menyentuh 100. Jadi nilainya itu adalah 95 volt. Ternyata perbedaannya cukup signifikan ya antara
osiloskop dan juga multimeter. Karena mungkin gambar ini bisa menjelaskan kenapa terjadi seperti itu. Jika pengukuran osiloskop itu ini adalah garis. Dia kalau osiloskop kan gelombangnya seperti ini. Terlalu jauh. Seperti ini. Osiloskop itu menghitung yang ada di puncaknya. Dia hanya menghitung yang di puncak. Jadi yang ternilai itu lumayan tinggi, sekitar 138 volt. Namun berbeda jika menggunakan multimeter. Multimeter ya seperti ini. Dia mengukur seperti ini juga diukur, ada asiran di sini. Dia mengukur satu garis seperti ini. Jadi ada rongga di sini, dia juga terukur, makanya dia terlihat atau mendapat pengukuran itu sekitar 95 volt. Dia lebih kecil daripada osiloskop. Makanya di sini pengukuran dari itulah perbedaan pengukuran dari osiloskop dan juga multimeter analog. Yang kita gunakan itu adalah AC volt ya, dengan menggunakan variabel AC. Baik, mungkin segitu aja video kita kali ini ya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf gitu, dan saya ucapkan terima kasih.